China has berated Japan once again after its leader appeared to suggest that Japan might get involved if China launched an invasion of Taiwan. Prime Minister Sanae Takaichi said that if China invaded the self-governing island, it could be a, quote, survival-threatening situation for Japan. In such circumstances, Japan could activate its forces in self-defense. China's foreign ministry described the remarks as egregious. The two have been locked in a heated argument since then. Takaichi has refused to withdraw her comments, but said she would be more careful in the future. 或日方拒不撤回，甚至一错再错，中方将不得不采取严厉坚决的反制措施，由此产生的一切后果由日方承担。Pada akhir tahun 2025, sebuah pernyataan dari Tokyo memicu reaksi ekstrim dari Beijing. Bukan sekedar protes tunggal, bukan sekedar kecaman diplomatik, melainkan embargo ekonomi yang ketat. Pembatalan massal kunjungan wisata, penghentian total hiburan Jepang, dan peringatan militer yang terbuka. Dalam waktu singkat, produk-produk Jepang ditarik dari pasar. Wisatawan Cina dilarang masuk, konser-konser dibatalkan secara menyeluruh. Pesawat tempur kedua negara saling mengunci radar dalam ketegangan udara. Semua ini dipicu oleh satu isu. Taiwan. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apa yang terjadi, melainkan mengapa Cina bereaksi sedemikian marah terhadap Jepang? Mengapa kemarahan ini terasa begitu personal? Dan mengapa setiap kali Jepang terlibat dengan Taiwan, respon Cina selalu berlebihan? Untuk menjawabnya, kita tidak boleh terbatas pada tahun 2025 saja. Kita harus mundur ke masa lalu, ke luka sejarah yang belum pernah pulih. Or sever all the wiring and connections inside the nose, as well as blow a hole clear through the armor plate on the plane. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。Kemarahan Cina terhadap Jepang saat ini bukanlah respon spontan. Ini bukan sekadar isu geopolitik terkait Taiwan atau konflik politik sementara yang akan mereda dalam beberapa bulan. Ini merupakan manifestasi luka historis. Luka yang telah berusia lebih dari 1 abad, diwariskan antar generasi, diajarkan di institusi pendidikan, diperingati di museum, dan diabadikan dalam monumen nasional. Bagi China, setiap referensi Jepang terhadap Taiwan bukanlah hanya masalah geopolitik. Ini berkaitan dengan kehormatan nasional, martabat, dan ingatan kolektif 1 miliar orang yang tidak akan pernah melupakan peristiwa masa lalu. Untuk memahami intensitas ini, kita perlu kembali ke era ketika hubungan Sino-Jepang sangat berbeda. Era ketika Cina berperan sebagai pusat peradaban dan Jepang sebagai penerima pengaruhnya.
Selama lebih dari 2 milenium, Cina merupakan pusat peradaban Asia Timur. Ini bukan hanya dalam konteks politik, tetapi juga kultural, intelektual, dan spiritual. Sistem tulisan Jepang berasal dari karakter Han, Cina. Ajaran Konfusianisme yang membentuk etika Jepang diimpor dari Cina. Struktur birokrasi pemerintahan Jepang meniru dinasti-dinasti Cina. Bahkan, penyebaran agama Buddha ke Jepang melalui jalur Cina dan Korea. Selama berabad-abad, Kaisar Jepang mengirim delegasi ke istana Cina untuk belajar. Anak bangsawan Jepang mempelajari bahasa Mandarin, membaca klasik Cina, dan menulis puisi dalam gaya Tionghoa. Cina bukan hanya tetangga geografis, Cina adalah mentor peradaban. Namun, pada abad ke-19, dinamika ini berubah drastis. Dinasti Qing, rezim kekaisaran terakhir Cina, mengalami disintegrasi internal, korupsi sistematik, dan kemiskinan meluas. Ketika kekuatan Barat, Inggris, Prancis, Jerman, menginvasi dan memaksakan perjanjian tidak setara, Cina tidak mampu melawan. Perang Candu, pemberontakan Taiping, dan keruntuhan sistematis peradaban kuno terjadi. Sementara itu, di seberang laut, Jepang menjalankan pendekatan berbeda. Pada 1868, sekelompok pemimpin muda Jepang melaksanakan restorasi Meiji, revolusi modernisasi radikal. Mereka mengirimkan ribuan siswa ke Eropa dan Amerika Serikat. Teknologi barat diimpor, pabrik-pabrik didirikan, angkatan laut modern dibangun, dan tentara dilengkapi dengan senjata api serta disiplin Eropa. Dalam 3 dekade, Jepang bertransformasi dengan negara feodal menjadi kekuatan industri militer. Kemudian, pada 1894, Jepang mendemonstrasikan kekuatan barunya dengan menyerang mantan mentornya. Perang Sino-Jepang pertama merupakan titik balik dalam sejarah Asia Timur. Dalam kurang dari 1 tahun, tentara Jepang yang modern mengalahkan pasukan dinasti Qing yang ketinggalan zaman. Armada Laut Cina dihancurkan di Laut Kuning. Pasukan Cina dipukul mundur dari Korea, Manchuria, dan bahkan Taiwan. Perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri perang memaksakan syarat-syarat yang memalukan. Cina harus membayar reparasi perang yang begitu besar. Cina harus mengakui kemerdekaan Korea, negara tributari tradisional, dan yang paling signifikan, Cina harus menyerahkan Taiwan kepada Jepang. Bagi Cina, ini bukan hanya kekalahan militer, ini merupakan penghinaan nasional mendalam. Peradaban yang telah mentransmisikan filsafat, seni, dan sistem tulisan kini dikalahkan oleh mantan muridnya. Negara yang pernah memandang Jepang sebagai entitas pinggiran kini dipaksa tunduk, dan ini hanyalah awal. Setelah 1895, Jepang tidak berhenti. Kemenangan atas Cina membuka ambisi lebih luas. Pada 1905, Jepang mengalahkan Rusia, kekuatan Eropa pertama yang dikalahkan oleh negara Asia modern. Pada 1910, Jepang menganeksasi Korea sepenuhnya. Pada 1931, mereka menginvasi Manchuria, wilayah utara Cina yang kaya sumber daya, dan menjadikan negara boneka Manchukuo. Pada 1937, perang skala penuh dimulai. Invasi Jepang ke daratan Cina pada 1937 menandai 8 tahun penderitaan yang mengubah Cina secara permanen. Jepang tidak hanya mencari kontrol wilayah, Jepang bertujuan menghancurkan identitas nasional Cina. In their occupation of Nanking, the Japs again outdid themselves in barbarism.
Peristiwa antara 1937 dan 1945 bukan sekedar perang. Ini merupakan salah satu periode paling kelam dalam sejarah manusia. Pembantaian Nanjing pada Desember 1937, dalam 6 minggu, diperkirakan 200.000 hingga 300.000 warga sipil Cina dibunuh oleh tentara Jepang. Perempuan mengalami pemerkosaan massal, ribuan hingga puluhan ribu kasus. Anak-anak dieksekusi di depan orang tua. Tawanan perang dibunuh dengan metode tidak manusiawi sebagai target latihan bayonet, pemenggalan, atau penguburan hidup-hidup. The Japanese soldiers went berserk. They raped and tortured. They killed and butchered. Namun, Nanjing hanyalah salah satu lokasi. Di seluruh Cina, pola serupa berulang. Di Harbin, Unit 731, tentara Jepang melakukan eksperimen medis pada subjek hidup, menguji senjata biologis, menyuntikkan patogen, membedah tanpa anestesi, dan membekukan tubuh untuk mempelajari hipotermia. The Japanese had a very active offensive biowarfare research program, which included a battalion known as Unit 731. In their program, the Japanese conducted experiments on humans using 15 to 20 different disease-causing agents, with anthrax being one of their favorites. Allied prisoners of war and innocent Manchurian civilians in nearby villages provided an almost endless supply of experimental subjects. Lebih dari 10.000 orang, sebagian besar warga Cina, serta Korea, Rusia, dan Mongol menjadi korban eksperimen ini. Kebijakan 3 semua, bunuh semua, bakar semua, rampas semua diterapkan di wilayah yang diduga menyembunyikan perlawanan. Desa-desa dibakar, tanaman dihancurkan, sumur diracuni, jutaan meninggal bukan dalam pertempuran, tetapi melalui pembantaian sistematis. Perempuan Cina diperkirakan 200.000 hingga 400.000 dipaksa menjadi comfort woman, budak seksual untuk tentara Jepang di Asia. Mereka diculik dari rumah, jalan, dan sekolah. Mereka dikurung di stasiun comfort dan diperkosa berulang kali, puluhan kali per hari selama bertahun-tahun. Kerja paksa, penjarahan massal, penghancuran warisan budaya, pembakaran perpustakaan, dan kuil bersejarah. Total korban perang Cina, estimasi konservatis mencapai 14 juta sipil tewas. Beberapa sejarawan menyebutkan angka hingga 20 juta. Jumlah yang terluka, kehilangan rumah atau kehilangan keluarga tak terhitung. Namun, yang paling krusial untuk dipahami adalah bagi Cina, perang tidak berakhir pada 1945. Trauma tidak menghilang dengan penyerahan Jepang. Trauma itu bertahan, trauma itu diwariskan. Setiap anak di Cina belajar tentang pembantaian anjing di sekolah. Museum peringatan didirikan di seluruh negeri. Tiap tahun pada 13 Desember, sirine dibunyikan di Nanjing sebagai peringatan nasional. Ini adalah pengingat kolektif. Kita pernah lemah, kita pernah dipermalukan, dan itu tidak boleh terulang. Bagi generasi penyintas, trauma itu langsung. Bagi anak-anak mereka, trauma itu diceritakan. Bagi cucu-cucu mereka, generasi muda Cina saat ini, trauma itu diajarkan, diabadikan, dan dijaga sebagai bagian dari memori kolektif bangsa.
Setelah perang berakhir, harapan rekonsiliasi muncul. Dengan Jerman, dunia melihat model pengakuan penuh atas kejahatan Nazi, pembayaran reparasi, pendidikan sejarah yang jujur, dan pembangunan hubungan baru berdasarkan rekonsiliasi sejati. Namun, dengan Jepang, Cina merasakan pendekatan yang berbeda. Iya, ada pernyataan resmi pada 1995, Perdana Menteri Tomichi Murayama menyatakan penyesalan mendalam atas penjajahan dan agresi Jepang. Pada 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe mengulangi pernyataan serupa. Namun, bagi Cina, pernyataan ini terasa insufficient. Mengapa? Karena tindakan sering bertentangan dengan kata-kata. Kuil Yasukuni di Tokyo, tempat menghormati 2,5 juta prajurit Jepang yang tewas dalam perang, juga mencakup 14 penjahat perang kelas A yang dihukum oleh Tribunal Kejahatan Perang Tokyo. Pemimpin Jepang, termasuk Perdana Menteri, secara berkala mengunjungi kuil ini sering pada tanggal peringatan penting. Bagi Cina, ini merupakan penghinaan. Bagaimana penyesalan dapat diungkapkan sambil menghormati pelaku pembantaian? Di Jepang, kontroversi buku teks sejarah berulang kali memicu reaksi Cina. Beberapa buku teks yang disetujui pemerintah menggambarkan invasi Cina sebagai insiden atau konflik, bukan agresi. Pembantaian Nanjing dijelaskan dengan bahasa ambigu, dengan angka korban yang direduksi atau dipertanyakan. Unit 731 jarang dibahas secara detail. Cina memandang ini sebagai upaya Jepang untuk meminimalkan atau menyangkal kejahatan historis. Ini memperkuat persepsi Cina bahwa Jepang tidak sepenuhnya menyesal. Pemerintah Cina sering menekankan kontras. Jerman telah membayar lebih dari 70 miliar euro dalam reparasi Holocaust. Pemimpin Jerman berlutut meminta maaf. Di Polandia, pendidikan sejarah di Jerman sangat ketat tentang kejahatan Nazi. Sementara itu, reparasi perang Jepang kepada Cina sangat terbatas. Banyak veteran Jepang dan pejabat konservatif menyatakan perang itu dipaksakan atau untuk membebaskan Asia dari kolonialisme Barat. Bagi Cina, ini bukan hanya masalah finansial. Ini berkaitan dengan pengakuan keadilan dan rasa hormat terhadap jutaan korban. Selama pengakuan parsial, luka tetap terbuka. The complete reunification of our country must be and can be realized. 一定能够实现。 Inilah mengapa Taiwan begitu krusial, mengapa pernyataan Takaichi pada November 2025 memicu respon yang ekstrim. Ingat perjanjian Shimonoseki pada 1895 ketika Cina dipaksa menyerahkan Taiwan kepada Jepang setelah kekalahan perang? Taiwan merupakan simbol kekalahan Cina, simbol pengkhianatan nasional. Selama 50 tahun berikutnya, dari 1895 hingga 1945, Taiwan di bawah kendali Jepang. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Taiwan kembali ke Cina. Namun, Perang Saudara Cina pecah, Partai Komunis menang, Partai Nasionalis Kuomintang mundur ke Taiwan. Sejak saat itu, Taiwan menjadi masalah yang belum terselesaikan bagi Beijing. Bagi pemerintahan Cina, Taiwan bukan sekadar wilayah. Taiwan adalah simbol kedaulatan. Beijing percaya Taiwan adalah bagian integral dari Cina, bukan negara terpisah. Kegagalan menyatukan Taiwan dianggap kelanjutan dari abad penghinaan ketika Cina lemah dan wilayahnya dipecah oleh kekuatan asing. Partai Komunis Cina telah berjanji kepada rakyatnya bahwa Taiwan akan bersatu kembali. Kegagalan mencapai ini akan merusak legitimasi partai. Inilah mengapa ketika Perdana Menteri Jepang, Takaichi, mengatakan bahwa blokade Taiwan bisa menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Beijing tidak melihat ini sebagai pernyataan defensif biasa. Beijing melihat ini sebagai
Jepang kembali campur tangan di Taiwan seperti tahun 1895 dan 1945. Jepang kembali mempertanyakan hak Cina atas wilayahnya sendiri seperti era imperialisme. Jepang kembali menghina Cina dengan menyiratkan bahwa Jepang punya hak untuk melindungi Taiwan dari Cina. Bagi Cina, ini bukan soal strategi militer, ini merupakan soal sejarah yang terulang. Ini soal trauma yang lama yang dibuka kembali. Ketika Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa pernyataan Takaichi menentang hasil kemenangan Perang Dunia II, mereka tidak berbicara secara abstrak. Mereka berbicara tentang memori kolektif, tentang penderitaan, tentang pengorbanan, tentang janji bahwa tidak akan pernah lagi. Pada Desember 2025, ketika Anda melihat berita tentang jet tempur Cina mengunci radar mereka pada pesawat Jepang, atau tentang larangan impor makanan laut, atau tentang pembatasan konser, jangan berpikir ini hanya soal politik kontemporer. Ini soal sejarah yang masih hidup. Di Beijing, Museum Peringatan Perang melawan agresi Jepang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Di Nanjing, Memorial Hall untuk korban pembantaian Nanjing menampilkan nama-nama korban, puluhan ribu nama yang terus ditambah setiap kali keluarga menemukan bukti baru tentang kerabat mereka yang hilang. Setiap 13 Desember, seluruh kota Nanjing berhenti. Sirine berbunyi. Orang-orang berdiri diam. Generasi muda yang tidak pernah mengalami perang tetap diajari untuk mengingat. Ini bukan soal propaganda semata. Ini adalah trauma yang telah menjadi bagian dari identitas nasional. Dalam hubungan internasional ada konsep rekonsiliasi historis. Proses di mana negara-negara yang pernah berperang mengakui masa lalu, meminta maaf, dan membangun hubungan baru. Jerman dan Perancis mencapai ini. Jerman dan Polandia mencapai ini. Jerman dan Israel meskipun sulit mencapai tingkat rekonsiliasi tertentu. Tapi Cina dan Jepang, luka itu masih terbuka. Dan setiap kali Jepang dalam pandangan Cina gagal mengakui sejarah dengan jujur, setiap kali pemimpin Jepang mengunjungi kuil Yasukuni, tiap kali Jepang berbicara tentang melindungi Taiwan, luka itu ditusukinya lagi. Pada akhirnya, kemarahan Cina terhadap Jepang hari ini bukanlah hasil dari satu pernyataan pada November 2025. Ini adalah hasil dari 150 tahun trauma dari Perang Tiongkok-Jepang pertama hingga pendudukan brutal 1937 sampai 1945. Persepsi bahwa Jepang tidak pernah benar-benar menyesal, rasa bahwa keadilan belum pernah benar-benar ditegakkan, dan ketakutan-ketakutan yang mendalam bahwa sejarah bisa terulang. Ketika Cina mengatakan tidak akan pernah lagi, mereka tidak bercanda. Ketika Cina bereaksi keras terhadap Jepang, mereka tidak berlebihan. Mereka mengingat kakek nenek yang menderita. Mereka mengingat kota-kota yang dibakar. Mereka mengingat perempuan yang diperkosa. Mereka mengingat anak-anak yang dibunuh. Mereka mengingat peradaban yang hampir hancur. Dan mereka bertekad dengan segala yang mereka miliki bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di Asia Timur hari ini, masa depan masih dibentuk oleh masa lalu. Jet tempur terbang di atas laut yang sama, di mana kapal perang berperang 80 tahun lalu, pemimpin berdebat tentang pulau-pulau yang sama yang pernah menjadi medan pertempuran. Dan di tengah-tengah semua ini, memori terus hidup. Trauma terus diwariskan, luka terus terbuka, sampai ada pengakuan yang tulus, sampai ada keadilan yang dirasakan, sampai ada rekonsiliasi yang sejati. Sampai saat itu, sejarah akan terus membentuk masa kini dan masa yang akan datang.